Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Haikal Journey, di mana di episode 4 kali ini gua ingin membahas mengenai terowongan Gumitir Jember. Sebelum kisahnya dimulai, sebelum ceritanya dimulai, alangkah baiknya kalian jangan lupa subscribe, like, and comment supaya channel ini berkembang dan menceritakan kisah-kisah horor lainnya yang based on story. Awal mula ceritanya adalah Benny dan keluarganya hendak berlibur ke Banyuwangi. Karena rumahnya ada di Jember, jadi dia lewat jalur Gumitir ke Banyuwangi. Singkat cerita, bapaknya si Benny itu pengen berhenti sejenak dan pengen ke rest area di cafe Gumitir. Nah, di cafe Gumitir ini ada terowongan yang dikenal sebagai terowongan terpanjang, yaitu bernama Merawan, yang orang sana menyebutnya. Kalau ke kafe, Benny dan keluarga ini udah sering dan bolak-balik main ke sana. Tapi sayangnya bapaknya ini selalu tidak ikut pas liburan. Jadi mumpung ada kesempatan, sang ayahnya pun saat itu mengikut berlibur bersama Benny. Benny memutuskan untuk mengikuti kemauan ayahnya buat lihat terowongan yang udah dibangun pada zaman Belanda itu. Nah, sesampainya Benny dan keluarganya di kafe Gumitir, mereka langsung memesan makan dan juga beristirahat sembari menikmati pemandangan sekitar sana. Benny saat itu belum paham kalau sang ayah ini udah nggak kelihatan mulai turun dari parkiran. Sang ibu dan adik-adiknya mengira kalau ayahnya ini langsung pergi ke toilet. Jadi mereka nggak ada perasaan khawatir sama sekali pada saat itu. Saat Benny selesai makan dan juga sang ibu yang sudah selesai juga, perasaan Benny ini agak nggak enak karena sang ayah yang tidak kunjung nampak dan kembali. Akhirnya mereka bingung hingga Benny menelpon sang ayah bolak-balik, tetapi telepon tidak menyambung. Entah karena tidak ada sinyal di handphone sang ayah atau bagaimana, pikir Benny. Benny juga tidak paham. Akhirnya Benny dan keluarga meminta tolong kepada salah satu satpam untuk ikut menolongnya untuk mencari keberadaan sang ayah dari Benny tersebut. Hingga tiba-tiba datang seorang lelaki yang membawa rumput mendekati satpam kafe tersebut dan berkata bahwa, "Pak, tadi saya melihat ada laki-laki berpakaian rapi sekali berjalan tak sadarkan diri menuju terowongan." Mendengar penjelasan dari laki-laki tersebut, Benny meyakini itu adalah sang ayahnya. Tidak lama kemudian, Benny dan sang keluarga langsung menuju ke lokasi terowongan. Sesampainya di sana, Benny tidak melihat sang ayah berada di sekitar area terowongan tersebut, toilet. Jadi mereka nggak ada perasaan khawatir sama sekali pada saat itu. Saat Benny selesai makan dan juga sang ibu yang sudah selesai juga, perasaan Benny ini agak nggak enak karena sang ayah yang tidak kunjung nampak dan kembali. Akhirnya mereka bingung hingga Benny menelpon sang ayah bolak-balik, tetapi telepon tidak menyambung. Entah karena tidak ada sinyal di handphone sang ayah atau bagaimana, pikir Benny. Benny juga tidak paham. Akhirnya Benny dan keluarga meminta tolong kepada salah satu satpam untuk ikut menolongnya untuk mencari keberadaan sang ayah dari Benny tersebut. Hingga tiba-tiba datang seorang lelaki yang membawa rumput mendekati satpam kafe tersebut dan berkata bahwa, "Pak, tadi saya melihat ada laki-laki berpakaian rapi sekali berjalan tak sadarkan diri menuju terowongan." Mendengar penjelasan dari laki-laki tersebut, Benny meyakini itu adalah sang ayahnya. Tidak lama kemudian, Benny dan sang keluarga langsung menuju ke lokasi terowongan. Sesampainya di sana, Benny tidak melihat sang ayah berada di sekitar area terowongan tersebut. Cuma nampak sepi dan sunyi sekali. Hingga akhirnya Benny mencoba menelpon sang ayah kembali. Kali ini terdengar suara dering telepon dari kejauhan
Benny dan sang keluarga meyakini bahwa sumber dari suara itu berada di dalam terowongan. Benny yang sudah khawatir dan memastikan bahwa dering telepon tersebut berasal dari handphone sang ayah, langsung berlari mendekati bunyi suara tersebut. Benar saja, ketika Benny mendekati suara dering telepon tersebut, jaraknya tidak jauh dari mulut terowongan, sekitar 50 meter dari tempat Benny ke mulut terowongan. Dengan penerangan cahaya flash dari handphone Benny, dia melihat laki-laki tengah duduk di pinggir rel kereta dengan posisi tak sadarkan diri. Karena merasa aneh dan perasaan Benny mulai tak nyaman, Benny segera mungkin menepuk sang ayah. Pada saat itu ayahnya tersadar dan mulai kelingak-kelinguk. Kelingak-kelinguk itu adalah mulai kayak melihat-melihat, dan sang ayah melihat dirinya sudah berada di dalam terowongan. Setelah berhasil keluar dari dalam terowongan, sang ayah hanya terdiam dan berjalan sampai kembali ke kafe. Sesampainya di dalam kafe, sang ayah meminta minum dan mulai duduk sembari menenangkan diri setelah sesuatu yang terjadi padanya tadi di dalam terowongan tersebut. Kemudian ayahnya bercerita kepada Benny dan kepada adik-adik Benny beserta istrinya ayahnya Benny, bilang mungkin niat ayah yang jelek, jadi yang nunggu tepat gak suka sama ayah. Sebelum kesini memang ada niatan untuk datang ke terowongan dan mencoba ingin tahu benar atau tidak di sana ada penunggunya. Kalau ada, ayah pengen foto kalau bisa. Tetapi setelah ayah turun, pas sampai batas itu, sembari nunjuk, ada seorang laki-laki lewat membawa rumput. Dan laki-laki tersebut tahu nama ayah dan juga niat ayah. Sampai dia berkata, "Datang sekarang Pak, sudah ditunggu di sana sama Wong Londone," atau disebut juga orang Belanda di terowongan tersebut. Setelah itu Bapak gak sadar, tahu-tahu Bapak udah ada di dalam terowongan dan dengar suara kamu, yaitu suara Benny, ujar bapaknya Benny. Setelah mendengar penjelasan ayahnya, Benny langsung menghela nafas panjang karena dirasa ada sesuatu yang penting ingin disampaikan dan ingin tidak membuat keluarga panik. Benny kemudian mendekat kepada sang ayah dan membisikkan sesuatu kepada ayah, yaitu, "Ya, tadi aku lihat perempuan Belanda duduk di atas pundakmu dan tersenyum menyirai ke arahku. Lalu setelah itu mereka memutuskan pulang dan tidak melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi lagi." Sekian cerita dari terowongan Gumiter Jember. Kalau ada cerita-cerita horor menarik lainnya, jangan lupa kalian email di deskripsi bawah ini. Thanks for watching. See you next time. See you episode berikutnya. Bye.